Yes. Fakta atau hoax penyelundupan emas 3,5 ton di Bandara IMIP Morowali. Karena memang bandara ini lagi fenomenal. Karena Bang Syafri Samsudin sebagai Menhan sudah mengatakan jangan ada negara di dalam negara. Pejabat tidak boleh masuk, ada pesawat asing masuk tanpa ada bea cukai, dan juga ada orang-orang petugas dari imigrasi yang hadir di sana. Sehingga mereka apapun pokoknya IMIP aja. Kayaknya ini berbalas pantun terus ya. Iya, betul. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di internal pemerintah ya. Yang jelas ini adalah kawasan industri yang memang di sana investornya dari China ya. Ada di IMIP, dan nggak tahu ya apakah memang ada kontrak bikin bandara di sana ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Cuman bandara ini sudah beroperasi dan tiba-tiba Menhan Syafri Samsudin menyatakan bandara hantu. Bandara unik nih artinya. Intinya itu loh, kok kenapa nggak ada aparatur pemerintahan yang menjaga, penegak hukum yang terkait dengan penerbangan ada di sana. Namun kemudian dibantah juga oleh Kementerian Perhubungan bahwasanya sudah ada juga di sana dan lain-lain. Ini artinya kemudian tiba-tiba kita dikagetkan oleh berita ada penangkapan di sana. Ada penangkapan, penegakan hukum lah bahasanya pemerintah gitu ya. Penegakan hukum terkait dengan aktivitas ekspor membawa barang dari dalam negeri tanpa ada melewati skema regulasi. Itu emas ya katanya. Nah, yang beredar itu emas yang di sini ya, ada salah satu akun. Informasinya ini ya. Ada di Facebook juga ya? Ini Facebook Bang. Facebook ya. Yang pertama ya. Facebook ya. Di Facebook itu bilangnya emas 3,5 ton. Mikir aja, saya memikir 3,5 ton bawa naik pesawat gimana caranya? Tuh bisa rubuh pesawatnya ya. Ya bisa aja yang kalau itu dia bawa emas aja semuanya gitu ya. Nggak bawa orang ya. Nggak bawa orang. Dan itu satu. Kemudian saya tracing informasi penangkapan itu memang ada. Sebelumnya kami membaca ataupun mengikuti terkait bandara ini, ada penangkapan yang membawa biji nikel. Tapi bukan emas. Biji nikel. Dan nikel ini dibawa kemudian ditangkap oleh aparat dan ditangkap setelah rame-rame soal yang mempertanyakan bandara ini. Iya. Saya ingat cerita ya itulah. Jadi ketika dipertanyakan rame di publik, baru informasi penegakan hukumnya baru jalan. Iya. Nah, faktanya itu nikel Bang, bukan emas. Di sana itu tambang nikel ya? Iya, tambang nikel. IMIP itu kawasan kawasan yang mengolah biji nikel itu menjadi konsentrat. Gitu ceritanya. Ada penangkapan tapi tidak ada tapi bukan emas 3,5 ton bukan dibawa ke luar negeri ya? Bukan. Tapi memang ya informasi bandara IMIP ini memang dibangun sejak zaman Pak Jokowi ya. Ya. Dan sudah ada sebenarnya, bahkan dalam peresmiannya resmi juga. Oh, ada satu lagi nih. Jadi ada lagi yang ditangkap pakai kapal di sana. Tanggal 25 November kapal laut di perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Yang nggak jauh dari IMIP. Jadi masih di kawasan IMIP juga kayaknya itu ya. Juga. Ya sebenarnya ini kawasan IMIP ini sebenarnya seperti kayak kawasan khusus yang dikasih fasilitas bandara sendiri, mungkin untuk memudahkan komunikasi dan transportasi dan lain-lainnya, akomodasi. Jadi memang beberapa otoritas bilang itu bandara itu tidak menerima pesawat asing dari luar negeri. Jadi mereka harus lewat domestik dulu di bandara di Makassar. Setelah itu baru melewati situ. Jadi imigrasinya ada di Makassar. Cuma ternyata ada surat dari Kemenhub selama 3 bulan itu bandara itu boleh dilewati pesawat asing. Jadi unik juga ya. Kemudian dicabut lagi, nggak boleh lagi gitu. Jadi memang bandara internasional terbatas. Iya. Jadi memang nih kalau istilah anak zaman tahun 90 ya, ini LNI namanya. Apa tuh Bang? Lucunya negeri ini gitu kan. Bahwa aturan bisa dirubah sesuai dengan kehendak dari beberapa orang yang menginginkan perubahan itu. Jadi memang
ya biar masyarakat aja yang menilai lah seperti apa. Cuma memang informasi bahwa ada penyelundupan emas ditangkap itu memang tidak ada berarti detailnya. Nggak ada. Jadi memang yang ditangkap itu yang naik pesawat ya, itu 4 paket serbuk nikel murni ketika naik pesawat rute Weda Bay, Manado. Jadi IMIP ke Manado berarti. Oh jadi Weda Bay itu di Maluku misalnya? Weda Bay di Maluku Utara kalau nggak salah Weda Bay itu. Oh Maluku ya? Maluku Utara ya. Weda Bay. Jadi dari Maluku. Rute Weda. Oh iya Weda. IMIP. Oh iya ya. Weda Bay. Jadi dari Maluku ke Manado. Jadi bukan di Morowali ya? Morowali ya. Oke. Bukan di IMIP berarti tapi di IWIP ya. Ya di IWIP. Ini mirip-mirip itu IMIP. Mirip mana ya? Satu di Maluku, yang IMIP ada di Sulawesi Tenggara. Jauh juga sih itu. Iya. Tapi memang yang kita sedih itu ya fenomena tambang emas, nikel, boksit, apapun gitu ya, yang sebegitu besarnya, tapi masyarakat tetap miskin ya. Itu dia. Itu kayaknya saya kalau sedih deh gitu. Saya pernah ke Malaysia nih, diajak sama Petronas. Ini bukan kita bangga-banggain negara sebelah ya. Gue dibilang di setiap ada tambang apapun, baik migas, eksplorasi, migas, batubara, nikel, itu kawasan kotanya itu harus prioritas sejahtera dulu. Ya. Jadi kalau itu dia sebuah desa katanya, ini kata si orang Petronas ya, dia itu akan naik menjadi city. Jadi menjadi kota baru. Standarnya ya. Standarnya begitu. Di situ ada sekolah. Benar. Tapi yang kaya bukan cuma para pekerja dan keluarganya, tapi seluruh masyarakatnya. Dan itu bertentangan dengan di kita ya. Ini salah satu ya Bang ya. Curhat dikit lah. Kampung saya di Sumatera sana kemarin kena banjir ya. Kampung itu berada di pinggir pantai dan terisolir dikelilingi oleh perkebunan sawit. Kemarin banjir gede gitu. Ada belasan rumah yang itu rata dengan tanah karena banjir dari perkebunan sawit ini. Nggak pernah ada itu. Nah, karena kebun sawit itu dulu daratan, hutan tropis lah ya. Nah, sekarang berubah. Nah, air itu langsung ke perkampungan, membabat. Ada belasan rumah dan masih banyak yang rusak. Sekarang hujan dikit aja naik airnya. Dan sampai sekarang itu saya belum pernah mendengar bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Sementara kita tahu CPO itu 1 ton aja ekspor ratusan dolar kan bayar ke negara. Dan itu kita belum dengar kontribusi bagaimana. Memang sudah ada yang melakukan ngasih beras, ngasih bantuan pangan gitu ya. Tapi kan solusi ekonomi warga ke depan gimana? Karena ada perkebunan, warga itu punya kebun juga kan? Kebun semangka, punya kebun jagung. Buat mata pencarian dia ya? Itu hancur semua Bang. Karena air dari perkebunan sawit itu yang menghantam. Dan soal kesejahteraan tadi itu benar. Di sana miskin. Dulu itu saya ingat dia masih sebagai IDT ya. Iya. Desa tertinggal. Desa saya seperti itu Bang. Sampai sekarang masih tertinggal seperti itu juga gitu. Bukan tertinggal sekarang. Bukan IDT, IDK. Desa ketinggalan. Jadi memang benar itu. Jadi jika Malaysia seperti itu gila dia apresiasi lah. Kalau kita kayaknya belum sampai ke sana gitu. Kita cukup dana CSR aja. Itu pun dana CSR dipotong sama Pemdanya. Padahal di sampingnya itu perkebunan perusahaan sawit yang kemarin bermasalah dengan Kejaksaan Agung. Oh gitu ya? Iya. Yang punya duit berapa triliun? Berapa triliun yang ketangkap itu ya? Iya. Itu perusahaannya. Ya, itulah fenomena orang-orang kaya yang berasal dari ekstraktif. Oke. Informasi bahwa penyelundupan emas 3,5 ton di Bandara IMIP Morowali kita nyatakan hoax ya. Hoax.